Terus Bu Mira, saya kesulitan memberikan obat untuk anak Bu. Bagaimana cara memberikan informasi atau instruksi agar anak mau minum obat dari dokter ahli? Sekedar informasi untuk obat Sinbio dia mau, tapi untuk obat yang lain tidak mau karena dia sudah cium baunya tidak suka. Jadi segala upaya dilakukan untuk menghindar. Dipegang 3 orang dewasa pun tidak bisa. Ini mungkin ini ya. Nutraker. Nutraker itu baunya memang kayak jamu-jamuan gitu. Nah, memang anak ini sensitif mungkin ya secara penciuman dan perasanya. Nah, kalau saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ibu berikan itu di tengah-tengah itu dengan Ibu pernah nyoba sama madu yang lengket-lengket enggak? Jadikan paste, pasta gitu Bu ya. Terus masukkan ke dalam mulutnya. Kalau itu pasta itu kan lengket-lengket, dia akan sangat sulit mengeluarkan pasta itu keluar dari mulutnya. Karena setelah itu kasih dia minum. Jadi lama pasta bisa, yang saya ngomong dicampur dengan madu yang kental. Nah, jadi berikan dikit-dikit terus minum, dikit-dikit minum. Coba, iya nggak enak, tapi ini jadi kita kalau mamanya membujuk anak itu kita juga memberikan informasi yang true, tapi nanti ini membuat kamu eh, makanan yang dimakan itu akan tercerna dengan bagus dan akan jadi kamu jadi anak pinter karena bisa jadi asam amino kan terus akhirnya. Nah itu ngomong pendekatan kita bagus. Kalau kita mamanya coba, enggak apa-apa ini memang tidak enak. Tapi nanti setelah dicoba kita minum air. Itu dari sisi yang moderat ya. Kita mendekati anak-anak dengan cara moderat. Kalau ibu mau anu lagi, kalau enggak bisa lagi, ibu ambil itu pastanya tuh taruh di jari. Kalau saya tuh dulu. Saya taruh di jari kan lengket itu. Habis itu bukalah mulut anak dari belakang. Pakai jari-jari kita di antara rahang ini dibuka, pasti diginiin, ditekan, anaknya pasti ada lubang nih mulutnya. Langsung ibu pakai jari ibu masukkan ke dalam mulutnya. Nah, itu memang cara yang memang memaksa. Lama-lama itu kan sensitivitas, Bu. Akhirnya kalau ibu berhasil terus, sensitivitas itu akan berkurang karena sudah dilakukan berkali-kali. Ada juga siapa itu ibu dari Bali saya pernah dengar dia melakukan itu dicampur sama jadi satu obatnya. Memang itu mestinya diberikan setelah makan. Tetapi karena tidak ada cara lagi, maka semua obat itu dijadikan satu yang untuk pagi hari, dimasukkan spruten, suntikan itu, disprutenkan ke anak pada waktu anak masih tidur, kira-kira jam 5 pagi itu dikasih dikit-dikit. Tuh, Bu. Mungkin itu beberapa cara bisa dicoba. Atau masukkanlah dalam pisang. Tapi ngasihkannya sedikit-sedikit. Jadi anaknya nggak kerasa. Ya. Karena begitu ditaruh di tengah-tengahnya pisang kan nggak berbau. Dari Bu Titis ya. Selama pandemi ini bagaimana jika anak hanya patuh pada instruksi ibunya saja, sedangkan jika orang lain langsung memberikan penolakan atau mengabaikan instruksi. Nah, ini namanya generalisasi, Bu. Kalau anak sudah bisa sama ibu, ya, tapi kan nggak lucu kalau maunya sama ibu aja. Namanya generalisasi itu gini. Ibu harus sekarang programnya yang dia mau dengan ibu, bagaimana dia mau dengan orang lain. Nah, orang lain itu suka juga lah. Suruh kasih reward. Reward yang ibu tahu handal,
tapi itu nggak keluar dari tangan saya ya. Dimulai dengan bapaknya dulu lah. Nah, anak ini juga sering-sering kumpulkanlah dengan orang lain maksudnya kalau di rumah dengan bapaknya, kalau ada bapaknya ya ibu jangan ibu sama ibu terus gitu loh. Jadi dia mengenal beberapa karakter orang-orang lain di luar ibu. Dan orang-orang yang menyuruh dia ini itu juga dikasih rewardnya Bu. Jadi dia tahu, oke kamu ini boleh makan ini satu gitu loh. Pertama memang jangan dipaksa. Gimana caranya? Orang lain itu suruhlah main dengan reward-nya yang dia paling suka atau makan reward yang dia suka. Kalau dia suka keripik, orang itu makan aja keripik pelan-pelan. Orang anak itu pasti akan mendekat. Nah, kalau sudah mendekat, lakukanlah apa instruksi apa. Ayo pegang pipinya, pegang pipi atau apa atau tos atau tepuk tangan, kasihlah langsung cepat ininya apa rewardnya. Karena reward untuk anak-anak yang pemula itu harus secepat mungkin begitu itu dilakukan, anak berikan reward karena anak harus bisa membuat relasi antara reward-nya dengan tugasnya. Kalau terlalu panjang, anak itu bingung. Ini saya dikasih ini ya cuma ya dikasih ini. Dia tidak bisa membuat hubungan dengan tugas yang sudah dilakukan itu. Oke, sekarang gimana ya caranya supaya anak gak tantrum? Biasa kalau sudah nangis semua barang di dekat dilempar, kadang sampai menyati. Nah ini Bu, kalau dia sampai tahap seperti ini ada caranya Bu. Dia dan ibu sudah tahu, ibu kalau sendirian nggak kuat, mestinya ada satu lagi. Saya nggak tahu anaknya umur berapa. Dia taruh di ya, ibu di tanah, duduk di tanah, kedua kaki dibuka, anak ditaruh di tengah kedua kaki. Terus dikempit gitu sama kakinya. Jadi kaki kita pegang badannya dengan tangan. Nah, terus kakinya kita pakai kaki kita yang dua itu untuk menahan kakinya supaya nggak mungkin biasanya dia akan menyakiti ibu dengan kakinya dia. Jadi jangan biarkan anak ini bergerak. Kita tidak memukul dia, tapi tahanlah, hold anak ini sampai anak ini tidak bisa bergerak. Tapi bukannya tidak bisa bergerak terus tidak bisa napas dulu. Cuman tangan, kaki itu dipegang sama badannya. Nah, biasanya hati-hati kepalanya, Bu. Kepalanya dia akan dibenturkan ke belakang yang kena nanti gigi kita. Jadi kalau seperti itu, ibu harus menyamping, hati-hati, jangan sampai kepalanya dia dianukan ke kita atau ada satu orang lagi yang pegang kepalanya. Itu biarkan ibu kalau bisa menahan itu 30 menit. Itu sudah cukup. Memang pertama kali itu perjuangan hidup dan mati ya Bu ya. Sampai anak itu bisa tak tahu bahwa saya tidak akan memukul Anda, tetapi kalau begitu Anda marah dan kemarahannya itu Anda tidak bisa marah dengan bagus, saya akan pegang Anda untuk pegang kamu untuk kamu bisa diam. Gitu. Nah akhirnya meskipun digituin anak-anak nggak suka kok. Kita nggak mukul ya. Sekali lagi kita tidak melakukan pemukulan, tetapi kita memegang tubuh anak ini supaya tidak bisa menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi kalau mau di tempat tidur ya di tempat tidur nggak apa-apa dipegangin. Kalau anaknya udah besar memang kita nggak bisa. Bisa jadi 5-6 orang yang pegang. Nah, kalau itu kita lakukan dengan konsisten, lama-lama anak itu juga nggak akan mau lagi. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, memang jangan dilakukan kalau anaknya, lakukan anak itu waktu anak itu masih kecil, di bawah 10 tahun lah. Maksimum 10 tahun pun kita udah walahan. Kalau enaknya tuh di bawah 5 tahun lah. Nah, kalau itu sudah dilakukan, seperti anak saya, walaupun sekarang anak saya tuh badannya tuh dua kali saya.
Tapi dia sudah punya persepsi bahwa saya harus patuh dengan orang tua saya. Dan saya tidak bisa marah. Kalau marah, saya ngomong, saya bukannya tidak boleh marah. Bukan ngomong, tidak boleh marah. Marah boleh. Tapi caranya yang benar. Bukannya terus mukul orang lain atau melempar-lempar barang. Kalau kamu lakukan itu, saya akan pegang kamu. Untuk kamu tidak melakukan kemarahan yang tidak bagus. Itu. Nanti terus sama Bu Ati, mamanya Aldi. Dari sekian banyak metode kepatuhan yang diajarkan, apa langkah metode kepatuhan ini bisa diterapkan dengan anak yang subskalanya masih 21? Ya bisa, Bu. Nah, tapi umpamanya jadi kalau ini justru memang kalau anak Ibu sudah diturunkan brain inflamasinya nggak terlalu 21 sih, saya pikir ya masih lumayan ya. Jadi Ibu brain inflamasinya juga diberesin, Ibu juga memberikan pendekatan yang bagus ke anak, akhirnya Ibu bisa mendirect anak Ibu untuk melakukan hal-hal yang saya ajarkan tadi itu, Bu. Terus Ibu Laksmi, jika anak diberikan instruksi, terkadang saya sebagai orang tua memberikan anak reward. Sejauh mana reward itu sebaiknya diberikan? Apakah dengan pemberian reward kecenderungan anak menjadi akan melakukan instruksi jika hanya diberikan reward? Nah, ini seperti saya bilang, jangan sampai reward dependent. Jangan dia selalu punya satu instruksi, satu reward. Enggak. Nah, itu lama-lama berapa instruksi baru dikasih satu reward, ya dari penggunaan token itu tadi, Bu. Dari Bu Rini, bagaimana cara memberitahu anak jika merusak barang kesayangan siblingnya tanpa hukuman? Jadi dia merusak barang saudaranya. Oke. Tapi gini, Ibu bisa menerangkan gini. Mungkin saudaranya waktu barangnya ini, anak-anak ini sebenarnya bukan anak jahat. Jadi kalau diberitahukan, lihat, mungkin saudaramu karena barangnya rusak, dia sedih, dia menangis. Itu siapa yang merusak barang? Kamu. Terus dia menangis karena apa? Karena barangnya rusak. Nah, kamu mau dia menangis sedih? Biasanya anak-anak ini enggak mau. Tapi dia merusak itu karena apa? Jadi seperti anak saya, dia anak-anak laki itu cenderung suka mukul. Ya, kalau mau mukul, yang boleh dipukul apa? Sediakan samsak. Yang boleh dipukul itu cuma samsak. Itu dihadirkan berkali-kali ke anak. Jadi kalau mau memberitahu anak, jangan waktu marah. Percuma waktu dia marah, kita beritahu gimana pun nggak ada yang masuk. Jadi waktu memberitahu, waktu anaknya tuh sudah tenang, kita semua tenang, kita ungkit lagi masalah itu. Ya, kalau kamu pengen apa? Pengen pukulnya yang boleh dipukul samsak. Ini cerita anak saya nggak tahu. Jadi kalau pemain di luar, dia marah, pengen mukul, saya bilang, yang boleh dipukul apa? Samsak. Samsaknya sekarang di mana? Di rumah. Jadi tunggu ya, sampai pulang rumah baru pukul samsak ya. Itu seperti itu. Jadi Ibu mungkin bisa directkan untuk hal, karena saya nggak tahu ini karena apa ya. Berdasarkan contoh saya tadi itu mungkin bisa menginspirasi Bu Rini gimana untuk bisa ngedrive cara berpikirnya dia. Supaya dia ngomong tahu sebab akibat kan. Kalau ini barang punya siapa? Nah, mungkin pakai cerita lain bukan barang itu. Loh, barang ini rusak. Dirusak sama ini atau pakai cerita buku, Bu. Cerita buku cari cerita yang punya related seperti itu. Jadi dia bicarakan kalau barangnya rusak, dia anaknya sedih enggak? Kamu kalau barangmu rusak sedih atau senang? Sedih. Oke, kalau
punyanya ibu ini punya ibu punya barang. Kalau barangnya ibu ini rusak, ibu sedih atau senang? Sedih. Nah, setelah itu baru kita relatedkan, maka dari itu dia kalau mau merusak barangnya orang lain berarti kamu juga membuat orang itu sedih. Nah, itu karena anak-anak kita itu enggak biasanya dia tuh merusak kalau marah saja.